melakukan tugas. Langsung hari itu dikirim berkat yang kedua, gelombang yang kedua, maksud saya begitu saudara. Jumlahnya sama. Lalu kami cepat berusaha membagikan, dan puji Tuhan saudara, gelombang kedua Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat untuk 20 hamba-hamba Tuhan. Jadi 2 kali itu 15 plus 20, 35 keluarga pendeta dan hamba Tuhan. Dan semua kondisinya, tidak sedikit yang karena COVID, bahkan ada yang kematian dan sebagainya. Aduh, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Walaupun kami tidak punya, tetapi kami punya segala sesuatu. Tuhan bisa kirim dari tempat lain, saudara. Karena apa? Kan gudang kita di surga, saudara. Ya, tidak punya gudang sendiri, tapi gudangnya di surga. Dan Tuhan kirim melalui malaikatnya. Amin. Itu yang membuat kami bersukacita. Lalu saya sendiri, saudara, saya terus terang menghormati Yeni dan Yusak. Sudah diserang itu, saya boleh bayangkan itu tentara yang kuat. Tetapi saudara berdua oleh Tuhan diberi kemampuan lebih kuat. Imun kita itu seperti tentara, saudara. Ketika diserang dari luar, maka imun kita itu seperti tentara yang menyerang balik dan lebih kuat sehingga kita menang. Saya berbeda, saudara. Saya tidak kena COVID, saudara, tapi baru divaksin. Vaksin itu artinya apa? Dimasuki tentara musuh yang nggak terlalu kuat, saudara. Untuk apa? Memancing daya kuat kita, tentara kita. Jadi yang disuntik itu persentasinya, saya yakin kecil dibanding dengan yang masuk di ini, kecil dibanding yang masuk di Yusak. Tetapi saudara tahu, saya mengalami KIPI. Tahu KIPI, saudara? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Sabtu di vaksin pertama, minggunya saya letak, saudara. Letaknya apa? Pingsan 20 menit. Maaf, pingsannya enggak ngeletak, saudara, berdiri. Ya, dan ngeletaknya maksudnya bukan ngeletak pingsannya, tapi ngeletak kondisinya. Harus membaca maksud tadi. Jadi, saudara, Ibu Gembala sampai panik 20 menit, saudara, dalam kondisi mata terbuka, mulut terbuka, keluar liur. Tidak omong nggak bisa, bayangkan. Tapi puji Tuhan nggak sampai jatuh. Padahal posisi mau ngambil obat. Ya, dan saya bersyukur ternyata itu hanya kipi. Ya, bukan keok, saudara, ya, tapi kipi. Lalu vaksin yang kedua ada lagi, saudara. Vaksin yang kedua, setelah vaksin itu saya dapat kiriman dari teman, saudara, semacam suplemen yang memberikan kepada kita daya imun yang lebih kuat. Dan menurut kesaksian teman saya ini, mereka ada yang kena, lalu minum itu saja, tidak obat-obat yang lain, ternyata bisa mengatasi. Kami berdua minum, saudara, ternyata ada efeknya, saudara. Tensi saya jadi tinggi sekali. Ya, ketika vaksin yang kedua, vaksin pertama saya hampir lupa. Vaksin pertama itu saya dalam kondisi flu, batuk, berat. Saya sendiri sebetulnya tidak siap untuk vaksin. Saya sudah memutuskan, apalagi Jumat
dapat order Sabtu pagi vaksin. Mereka banget kan? Saya sudah tidak siap, tapi saya konsultasi dengan 3 teman dokter. 1 dari Surakarta, 1 dari Sukoharjo, 1 dari Surabaya. 3 dari kota Surakarta, Sukoharjo, dan Surabaya. Saya tanya, saya bisa vaksin nggak? Demam nggak? Nggak demam, maju saja, vaksin saja, nggak apa-apa. Maju saudara, tapi ada kipi tadi ya, semakut tadi. Lalu vaksin yang kedua, tensi saya naik tinggi luar biasa ketika ditensi di tempat vaksin saudara, 160/90. Wow, saya sudah berpikir nggak bakal lolos, pasti suruh. Ternyata disuruh. Sudah Pak, silahkan. Saya pikir sudah di out kan saudara. Saya sudah mau keluar dari ring. Tapi oleh istrinya Pak Raharjo, saya ditanya, Pak Paulus jangan ke sana, duduk sini. Lah untuk apa aku duduk di situ? Kan tensi saya tinggi. Vaksin Pak, boleh lah vaksin. Itu vaksin yang kedua. Dan ternyata tidak mengalami kipi lagi. Saudara, itu hal-hal yang kami alami, khususnya saya alami ketika masa pandemi ini. Dan saya bersyukur terutama karena jemaat semua dalam kondisi sehat. Amin. Baik, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini adalah hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara kita. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari 1 ayat pokok, Amsal Sulaiman 14 ayat 34. Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 34. Saudara boleh pakai Alkitab elektronik, boleh pakai Alkitab cetakan, sami mawon. Amin. Isinya adalah firman Tuhan. Sudah ketemu? Amsal 14 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saya ulangi, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kalau kita hidup sebagai rakyat Indonesia dalam kebenaran, maka itu meninggikan derajat bangsa Indonesia. Amin. Jadi saudara punya dampak. Saudara kecil atau besar, kalau bersatu, wow, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Derajat bangsa kita juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup dalam kebenaran di negara kita. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Jadi itu kosok balik, saudara. Kalau kita tidak ada dalam kebenaran, tidak melakukan sesuatu dalam kebenaran firman Tuhan, maka itu membuat noda bangsa. Ada pepatah kita, akibat nila setitik, rusak susu setitik.
Begitu? Enggak. Akibat nilai setitik yang rusak susu seberapa? Sebelangan. Belangan itu gedenya sepiro, saudara? Belangan itu lebih besar dari wajan. Padahal ada wajannya gede, saudara. Di Kudus itu terkenal jenang, toh. Jenang itu dari tape ketan, saudara, yang dimasak terus di atas wajan. Wajannya gede-gede, saudara. Mungkin saya kalau dicemplungin masuk, wajannya segitu. Nah, apakah kita hidup dalam kebenaran yang memberi dampak, mengangkat derajat, meninggikan derajat bangsa, atau kita hidup dalam dosa yang membuat noda bangsa? Setitik saja nodanya susu sebelangan. Pilihan di tangan kita. Amin. Nah, saya akan memberi beberapa versi Indonesia. Kebenaran meninggikan martabat bangsa, tetapi dosa adalah aib bagi bangsa. Jadi tadi derajat itu apa? Martabat, kehormatan. Ya, martabat bangsa menjadi tinggi, makin bermartabat, makin punya kehormatan di mata dunia kalau kita hidup dalam kebenaran. Tetapi dosa adalah aib. Aib itu sesuatu yang memalukan, saudara. Ya toh? Memalukan. Kalau noda, mungkin saudara berpikir noda itu kan untuk benda, ya. Jadi pakaian kita kena tinta, ada nodanya. Tapi kan bukan aib itu. Ya toh? Sekarang kalau kena noda, saudara, terus ditambahi beberapa noda yang lain, jadi artistik. Sobek, terus disobek yang lain, wah jadi gaul modelnya, ya. Terus bolong. Kita pergi ke tukang apa itu? Bukan jahit. Sulam. Disulam jadi bagus tambah. Orang tambah kagum. Loh, kok sulam nanti? Padahal sebelumnya bolong. Jadi noda belum tentu membuat aib. Tetapi terjemahan bahasa yang lain aib. Aib itu kata sifat, saudara. Aib itu malu banget. Ya toh? Malu banget. Orang ketulungan itu aib. Angger wong isin-isin ini. Kita sebagai garam dunia, terang dunia di Indonesia. Apakah keberadaan kita meninggikan martabat bangsa Indonesia atau membuat nyisin-nyisini wong Kristen kok ngono nyisin-nyisini? Wah, aku orang Kristen tambah orang nyisin-nyisini. Malu banget. Kebenaran meninggikan keadilan dan kebaikan, mengangkat martabat bangsa, keadilan dan kebaikan. Ternyata kebenaran itu bisa juga mempengaruhi atau mencakup arti
keadilan dan kebaikan. Adil dan baik karena benar. Orang yang berpegang kebenaran akan menjaga keadilan, tidak pilih kasih. Salah ya salah, benar ya benar. Tidak bisa disuap. Hakim yang benar itu hakim yang adil. Amin. Kebaikan itu bukan keburukan. Orang yang melakukan kebenaran pasti sedang melakukan kebaikan, bukan keburukan. Keadilan dan kebaikan mengangkat martabat bangsa, tetapi dosa membuat bangsa menjadi hina. Tadi dosa membuat noda bangsa. Kemudian yang kedua, dosa adalah aib, memalukan. Lalu yang ketiga, bangsa menjadi hina. Hina itu tidak mulia, terhina. Ya, barang yang tidak berjanji, ngisin-ngisini. Aduh, itu jadi apa ya, hina bagi keluarga. Mendatangkan nama yang tidak baik, tidak dihormati, tidak dihargai, tetapi jadi bahan penghinaan, lecehan, sindiran. Lalu yang terakhir, terjemahan lama, bahwa kebenaran itu memuliakan satu kaum. Jadi meninggikan martabat, mengangkat martabat, meninggikan derajat, itu artinya memuliakan. Jadi bangsa kita menjadi bangsa yang dimuliakan. Karena apa? Karena orang-orang yang tinggal di dalamnya melakukan kebenaran. Amen. Apalagi kita sebagai orang Kristen jadi garam dan terang di dalamnya, menggarami dan menerangi. Ya, jadi kita memuliakan satu kaum, tetapi dosa itu suatu kecelaan bagi segala bangsa. Kecelaan bagi siapa? Bagi segala bangsa. Jadi kalau Indonesia sebagai bangsa mengalami kecelaan, itu bukan hanya oleh satu dua negara, tetapi segala bangsa. Saudara, jadi dampak kita dibutuhkan banget. Hari ini hari ulang tahun kemerdekaan. Perang pahlawan-pahlawan kita yang rela mati itu sudah memberikan kepada kita kondisi saat ini yang bebas, yang enak. Nah, mari kita juga berperang. Perangnya sebagai apa? Tadi, selalu hidup dalam kebenaran. Melakukan hal-hal yang adil dan baik sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita dosa, kalau kita jadi aib, wow, karena dosa itu arti yang paling mendasar adalah meleset, melanggar, meleset. Sebagai orang Kristen, apa kita sering melakukan kebenaran, hal-hal yang benar, atau sering melakukan pelanggaran? Dosa itu meleset dari tujuan. Dosa itu melanggar yang diatur. Saya tidak sedang menyindir, saudara, tapi ini contoh yang hangat sekarang. Soal masker aja dulu, sederhana. Itu ketentuan pemerintah, saudara. Bahkan ditegaskan pakai masker harga mati. Ya, pernah baca itu? Tidak pakai masker
bisa mati. Nah itu dari tentara, tentara modelnya kan gitu, tegas, nggak banyak omong. Apakah kita sedang melakukan yang baik sesuai dengan kesepakatan bersama? Apakah kita sedang melakukan keadilan? Harus adil. Semua harus pakai masker, ya pakai masker. Adil. Saudara, atau kita lebih sering melakukan pelanggaran? Kita renungkan sendiri. Ketoknya cilik, saudara ya. Ketoknya kecil. Tapi apa dampaknya, saudara? Dampaknya besar ternyata. Pertama, orang lain lihat sawang sinawang ya. Sawang sinawang. Saya yakin orang-orang melihat, wah katanya orang Kristen itu taat pada pemerintah ya. Apa mereka? Roma 13, taat pada pemerintah. Terus dilihat, nah pemerintah mengharuskan kita pakai masker. Kok banyak yang tidak pakai? Termasuk si Abraham, termasuk si Timotius. Tidak ada yang nama Abraham ya di sini. Nah, ada orang yang menyebut jenenge. Lalu sekali lali sih rapopo, bolak-balik ketemu, loh, itu sudah pelanggaran. Ayat ini bicara sampai kecil, saudara, jadi jangan boyo yang bur-bur. Tapi mari kita renung sederhana dari kecil. Kita lebih banyak melakukan yang benar atau lebih banyak melakukan yang meleset-meleset. Orang benar, meleset titik. Ya, orang benar, meleset titik. Atau sering melakukan pelanggaran. Itu contoh kecil supaya kita nyantel, saudara ya. Nah, sekarang saya mau masuk kepada renungan yang inti. Tapi kita baru nyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Kita bukan pegawai negeri, bukan tentara, bukan apa, saudara ya. Tapi kita gereja. Tapi kita menyanyikan dengan lembut. Indonesia tanah airku. Karena hati kita semua lembut. Amin. Nyanyian Indonesia tanah airku. Tapi lembut. Tapi nyanyinya boleh keras, boleh pelan, boleh cepat, gagah, boleh kalem, saudara. Tetapi perhatikan isinya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Di sana itu di mana, saudara? Di Indonesia. Kita berdiri. Berdiri itu artinya siap. Ya kan? Berdiri itu artinya apa? Bangkit. Kalau saya tiduran, istri saya tanya gini, kok jangan tidur, bangun. Saya ngomong, aku gak tidur no. Lah buktinya sama ngomong itu, nah, tidur kan orang sama ngomong, orang sama nyaut, saudara ya. Kok jangan tidur, aku enggak tidur loh, artinya kan enggak tidur. Tapi saya berbalik. Berpikir saya enggak terima. Ya, enggak tidur, sudah bangun, ya ngaduk kok berdiri yo, aja ngluntung terus.
Yuk kita kerjakan sesuatu. Kalau kamu tiduran, ya toh aku siap melakukan, tapi cek kelesetan. Kira-kira saudara apa? Wow, yuk kita pasti jengkel, saudara. Ayolah, cepetan, ayo siap. Berarti berdiri itu artinya siap. Berdiri artinya siap melakukan sesuatu. Di sanalah aku berdiri. Di Indonesia kita berdiri dengan apa? Wawasan Tuhan sebagai garam dan terang. Kemarin saya sudah menjelaskan, saudara, saya tidak ulangi sampai detail. Wawasan, kita berdiri dengan wawasan di Indonesia. Tuhan kalau bekerja kepada kita melalui roh kita, dari atas roh kita. Kemudian roh mempengaruhi jiwa. Dalam roh dan jiwa ini ada pikiran, ada perasaan. Ini menjadi satu kesatuan. Lalu jiwa mempengaruhi tubuh. Tubuh mempengaruhi apa yang kita lakukan kepada dunia. Ya, jadi dari atas roh kita dijamah oleh Tuhan, memiliki pikiran Tuhan, memiliki perasaan Tuhan, mempengaruhi jiwa kita, sukacita, semangat, lalu menggerakkan tubuh kita untuk apa? Melakukan sesuatu. Berdiri, di sanalah aku berdiri. Lalu dengan apa? Wawasan Tuhan. Kemarin saya sudah jelaskan di dalam ibadah online, wawasan itu perspektif, pola pikir, cara kita melihat. Saudara, jadi cara kita melihat Indonesia, ini Indonesia, dunia, Indonesia. Dengan apa? Dengan wawasan Tuhan. Di sanalah aku berdiri di Indonesia. Dengan apa? Memandang Indonesia menurut pikiran Tuhan. Indonesia ini kayak apa? Pandemi ini apa? Kita tidak melihat dengan penilaian manusiawi kita, tetapi kita melihat dari wawasan Tuhan. Sehingga kalau wawasan kita benar, saudara, kita akan melakukan kebenaran. Amin. Amin. Di sanalah aku berdiri, jadi garam dan terang. Saya dulu sudah jelaskan garam dunia. Kata dunianya itu pakai earth, tanah yang kita injak. Kita berdiri di Indonesia. Ini peta Indonesia, kelihatan. Kita berdiri di bumi Indonesia, garam dunia. Dunia yang kedua, terang dunia, itu world, alam semesta. Saudara, mempengaruhi seluruh dimensi di Indonesia. Ya, artinya kalau ada iblis yang menyerang Indonesia, kita menjadi terang dunia, mempengaruhi seluruh alam semesta, bukan buminya saja, tanahnya saja, tetapi kondisi lingkungannya, cuacanya, peperangan rohani yang di dalamnya. Kita jadi terang. Kebenaran artinya jadi garam dan jadi terang. Saudara, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Pandu itu apa, saudara? Pandu itu bukan nama tokoh wayang, saudara ya. Mungkin ada ya, pandu ada ya. Pandu itu yang kita kenal waktu saya sekolah, itu pramuka, praja muka, praja muda karana.
Nah, ya itu. Tetapi pandu itu artinya penunjuk jalan. Pandu itu artinya perintis. Pandu itu artinya mu'alim. Mu'alim kapal itu nakoda, kapal saudara. Kapal mau kemana dipengaruhi oleh mu'alimnya. Ke kanan, yang menentukan, mempengaruhi siapa? Mu'alimnya. Saudara berjanji kepada Tuhan, kepada bangsa. Berapa kali kita nyanyi Indonesia Raya? Kalau saudara sekolah mungkin setahun sekali, saudara ya. Tapi apa semua dah? Gak ada yang gak hafal. Tapi ketika kita sekolah SD 6 tahun, 1 tahunnya 52 minggu. Kalau tiap Senin kita upacara pendeta, upacara bendera. 52 kali 6. Berapa kali nyanyi Indonesia Raya? SMP masih upacara bendera toh? Masih. SMA masih upacara bendera toh? Mahasiswa? Masih. Tiap Senin? Ada yang masih, ada yang enggak. Nah itu loh. Berapa kali kita nyanyikan jadi pandu ibuku. Kalau saya jadi ibu pertiwi, tenangin. Jadi pandu ibuku. Ibu kita siapa? Ibu saya Mariani, Om Linyo. Itu ibu jasmani. Tapi yang dimaksud ibu di Indonesia Raya ini adalah ibu pertiwi, bukan pratiwi. Pertiwi. Apakah benar kita nyanyikan ini? Bukan dalam konteks Kristen saja, saudara. Apa benar setiap kita nyanyi jadi pandu ibuku? Benar enggak kita ini jadi pandu di Indonesia dalam hidup saudara? Benar enggak, saudara? Tadi saya sudah sebutkan pandu, penunjuk jalan. Artinya kita ada di depan. Melaku ya, kanan. Kita sebagai bangsa, anak bangsa yang lain, melaku ya, kanan, pandu. Saya pandu. Pandu saudara itu kepada kebenaran atau